Selamat pagi, Ibu Bapak, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai aktivitas sepanjang hari ini. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa, saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kebenaran firman Tuhan boleh kami pahami, lalu kami lakukan secara nyata dalam kehidupan beriman kami. Amin. Perikop bacaan kita terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus pasal 1 ayat 15 dan 16 yang mengatakan, "Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku." Demikianlah pembacaan kitab suci. Ibu, bapak, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita berbicara tentang ucapan syukur Paulus kepada jemaat di Efesus yang hidup dalam iman dan kasih kepada Kristus. Walaupun Paulus mengalami situasi yang tidak mengenakan, ia mengalami aniaya dan terpenjara saat itu. Ia tetap menaikkan syukur kepada Tuhan. Jemaat yang ia layani boleh hidup dalam kasih Kristus. Meskipun Paulus tidak ada bersama-sama dengan mereka, namun iman percaya kepada Kristus semakin bertumbuh dan hidup dalam firman Tuhan dengan melakukan kasih Kristus secara nyata di dalam kehidupan ini. Lewat perikop bacaan hari ini, kita juga boleh belajar karakter Paulus sebagai pelayan Kristus, sebagai hamba Allah, pelayan yang melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Rasul Paulus bukan pelayan cengeng, pelayan yang hanya minta untuk diperhatikan atau dikasihani karena berbagai macam persoalan pergumulan yang dihadapi. Seperti Paulus yang dipenjara, ia tidak pernah merengek-rengek untuk dibebaskan. Dia juga tidak pernah merengek-rengek untuk diperhatikan di dalam kehidupan ini. Justru ia memberi teladan sebagai pelayan Tuhan dalam melayani Tuhan. Jangan egois. Kita harus memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dalam hal berdoa, Rasul Paulus berdoa bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk jemaat Efesus. Berkat doa Paulus, jemaat di Efesus semakin mengenal Tuhan dengan baik. Dan akibatnya, dampaknya, jemaat Efesus makin giat dalam iman dan kasih kepada Kristus Yesus. Paulus selalu mendoakan jemaat ini agar iman percaya mereka kepada Kristus tetap terpelihara. Paulus bersyukur dalam kondisi apapun yang ia alami saat itu. Jemaat Efesus tetap hidup dalam iman dan kasih. Jemaat Efesus tidak tergoyahkan oleh apapun. Mereka tetap beriman dalam kasih Kristus. Doa punya kuasa untuk menggerakkan dan meneguhkan jemaat untuk tetap hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Yang menarik, di dalam perikop bacaan kita ada kata kasih. Kata ini sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, yang menjadi pertanyaan dan persoalan bagi kita, apakah kasih itu sudah dilakukan secara nyata dalam kehidupan ini? Di dalam pertama Korintus pasal 13 ayat 4-7 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dari ayat-ayat yang tertulis dalam pertama Korintus pasal 13 ayat 4-7. Sudahkah semuanya kita lakukan dalam hidup ini?
Kalau kita melakukan kasih secara konsisten dan konsekuen, ada yang bersuka cita. Bukan hanya pengajar, bukan hanya pendeta, bukan hanya pelayan yang melayani kita yang bersyukur, tetapi Tuhan juga bersuka cita melihat kita anak-anaknya hidup dalam kasih. Dari perikop ini, mau mengajak kita untuk mengambil langkah iman, yaitu melakukan kasih secara nyata dengan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita jangan egois dalam menjalani kehidupan ini. Hendaknya hidup kita jadi berkat. Mari kita saling mendoakan dan menguatkan iman serta kasih kepada Tuhan. Naikkanlah syukur senantiasa kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Apapun kondisi kita, keadaan yang kita alami, yakin dan percayalah, Tuhan selalu memberikan solusi yang tepat pada waktunya. Tuhan selalu menolong dan menjaga kita dalam situasi dan kondisi apapun dalam hidup ini. Tuhan tahu yang terbaik dalam kehidupan ini. Hiduplah dalam kasih dan saling mendoakanlah satu dengan yang lain. Karena doa punya kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah menyapa kami. Kami akan memulai aktivitas sepanjang hari ini. Kami mohon berkat-Mu, pertolongan-Mu, kasih-Mu, keselamatan-Mu ya Tuhan. Agar apa yang kami lakukan menjadi berkat, berhasil, dan kami boleh melihat pertolongan-Mu sungguh nyata dalam kehidupan ini. Kiranya berkat-berkat Tuhan melimpah. Kasih sayang Tuhan memberkati kami dan menolong kami di dalam kehidupan ini. Kami pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.